Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026. Kembali lagi kita dalam pembelajaran mata pelajaran matematika bab 3 tentang rasio. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep rasio, berbagai bentuk rasio, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Membedakan antara selisih yang merupakan perbandingan secara penjumlahan dan rasio yang merupakan perbandingan secara perkalian. Menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Menggunakan rasio dan laju perubahan yang terkait untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan gambar berikut. Apa kesamaan dari ketiga gambar di atas? Dalam 3 contoh di atas, kita membandingkan 2 besaran. Untuk foto dan lukisan, pelukis perlu memastikan bahwa panjang dan lebar dari hasil lukisan di kanvas sesuai dengan perbandingan di fotonya. Demikian juga dengan berbagai ukuran kertas memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sama. Agar rasa minuman coklat tetap sama, penjual harus memastikan perbandingan bahannya tetap sama. Pada bab ini, kalian akan mempelajari bagaimana rasio, yaitu perbandingan 2 besaran, dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti menentukan ukuran lukisan, jika diketahui ukuran foto dan komposisi perbandingan susu dan coklat untuk menentukan kepekatan coklat yang diinginkan. Bagaimana membandingkan 2 besaran dengan menggunakan rasio? Kapan membandingkan 2 besaran dengan menggunakan pembagian atau perkalian, dan kapan membandingkannya dengan menggunakan selisih? Hubungan rasio apa yang terdapat dalam proporsi dan apa bedanya? Bagaimana memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan proporsional? Bagaimana menerapkan laju perubahan satuan dalam penyelesaian masalah? Materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah konsep rasio, skala, dan laju perubahan satuan. Kalian akan menyelesaikan masalah utama yang berkaitan dengan campuran susu coklat dengan komposisi coklat dan susu yang berbeda-beda. Akan tetapi, kalian perlu membedakan pemahaman perbandingan dan rasio. Bagaimana merepresentasikan perbandingan dalam bentuk pecahan, persen, dan desimal? Perhatikan gambar berikut. Jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan pecahan dan perbandingan. A. Berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman? B. Berapa banyak gelas berisi susu dari keseluruhan gelas berisi minuman? C. Berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Sebelum melanjutkan, ayo kita cari tahu apa itu perbedaan konsep rasio dan pecahan. Pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan. Contoh, 6 dari 10 gelas. Maka ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 6/10. Sedangkan rasio membandingkan 2 jumlah yang berbeda. Contohnya, susu dibandingkan coklat adalah 4 dibanding 6. Pada eksplorasi bagian A, kalian menyatakan perbandingan banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman. Perbandingan ini dapat ditulis sebagai pecahan. Diketahui jumlah seluruh gelas ada 10. 4 gelas susu, 6 gelas coklat. Maka untuk menjawab pertanyaan A ialah 6 gelas coklat dari 10 gelas minuman yang ada. Untuk pertanyaan B, 4 gelas susu dari 10 gelas minuman.
Dan untuk menjawab pertanyaan C, perbandingannya atau rasionya adalah 4 gelas susu dibanding dengan 6 gelas coklat. Untuk A dan B masih bisa disederhanakan lagi. 6/10 menjadi 3/5, 4/10 menjadi 2/5. Untuk C, yaitu 4 dibanding 6 yang dapat disederhanakan menjadi 2 dibanding 3. Perhatikan bahwa tanda titik 2 bukan berarti pembagian. Perbandingan banyak gelas berisi susu terhadap banyak gelas berisi coklat disebut sebagai rasio. Rasio merupakan perbandingan dua besaran, dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dituliskan sebagai berikut: A dibanding B. Kandungan coklat murni dinyatakan dalam persen. Coklat batang seringkali merupakan campuran coklat dan bahan lainnya seperti gula. Perhatikan gambar. Di dalam coklat terdapat kandungan 80% coklat, 20% gula. Maka gambarkan diagram lingkaran dari komposisi coklat batang yang menyatakan 80% coklat murni dan 20% gula. Nyatakan perbandingan banyak coklat murni terhadap banyak gula jika berat coklat batang adalah 100 gram. Total lingkaran sama dengan 360 derajat. Apabila coklat sebesar 80%, maka dirubah dalam bentuk pecahan menjadi 80/100 dikali 360 derajat sama dengan 28.800 dibagi 100 sama dengan 288 derajat. Sedangkan untuk susu sebesar 20% dirubah menjadi bilangan pecahan menjadi 20/100 dikali 360 sama dengan 7.200 dibagi 100 sama dengan 72 derajat. Yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk diagram lingkaran adalah seperti berikut. Jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan rasa coklat dalam campuran susu coklat. Tentukan gelas mana yang mempunyai rasa coklat yang lebih kuat dalam setiap kasus. Kasus 1, ada 2 gelas susu coklat, yaitu gelas A dan gelas B. 2 minuman susu coklat dengan kepekatan yang sama. Pada gelas A ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk dan pada gelas B ditambahkan 1 gelas kecil susu. Maka gelas yang mempunyai rasa coklat yang lebih kuat adalah gelas A, karena gelas A telah ditambah dengan coklat bubuk, sedangkan gelas B ditambah dengan susu sehingga teksturnya lebih encer. Jadi jawabannya adalah gelas A. Kasus 2, gelas C dan gelas D. Gelas C lebih pekat dan gelas D lebih encer. Maka tentukan A pada setiap gelas ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk, C pada gelas C ditambahkan 1 sendok takar susu bubuk, dan gelas D ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk. Maka A gelas C tetap lebih pekat dibanding D. B, gelas C masih tetap lebih pekat karena dari awal memang sudah lebih pekat. C, gelas C jadi lebih encer, sedangkan gelas D jadi lebih pekat. Karena yang satu diencerkan, yang satu dipekatkan, maka perbandingannya jadi mendekat atau imbang. Kasus 3, ada 2 gelas coklat, yang satu sebanyak 200 ml, yang satu 150 ml. A, pada setiap gelas ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk. B, pada setiap gelas ditambahkan 1 gelas kecil susu. C, pada gelas E ditambahkan 1 sendok takar susu bubuk, dan gelas F ditambahkan 1 sendok takar coklat bubuk. Maka A sama-sama ditambahkan coklat bubuk, tapi karena gelas F kadar air lebih sedikit, maka coklat jadi lebih pekat. B, sama-sama ditambahkan susu, tapi masih tetap lebih pekat gelas F. C, gelas F tambah lebih pekat karena ditambah coklat, sedangkan gelas E ditambahkan susu bubuk. Berikut soal latihan. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Untuk jawaban bisa dituliskan di selembar kertas. Sekian dulu.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.